YouTube gue kehack yang curhat bang. Kebetulan udah 3 hari yang lalu. Kejadiannya pagi-pagi pada saat itu anak-anak ngabarin kalau YouTube-nya udah berganti nama. Dan kemudian dipakai live oleh awalnya Tesla, terus kemudian jadi Ripple, terus pindah-pindah gitu. Dan subscribernya juga menurun banyak, puluhan ribu turun. Terus kita langsung lapor ke pihak YouTube minta bantuan dan mereka langsung proses, lagi diinterogasi dan diidentifikasi ini kenapa bisa terjadi dan diusahakan untuk bisa dipulihkan kembali. Tapi itu semua katanya perlu proses dan ya 50-50 juga kali ya. Kepolisian nanti sih, kita belum melihat ada hal seperti itu yang perlu dilakukan sih. Sekarang lebih ke pihak YouTube minta bantuan dan so far dari YouTube yang di Indonesia mereka sangat responsible banget sih. Nah, nggak tahu kenapa gue sih nggak kebawa ke perasaan sih. Karena gue ngerasa gini ya, maksud gue kalau emang dia itu nggak kembali dia nggak akan kembali sih. Tapi kalau dia akan kembali dia akan kembali gitu. Menurut gue harusnya sih balik ya, harusnya ya. Tapi ya udah kalau nggak balik nggak apa-apa sih. Karena itu YouTube itu juga aku bikinnya juga sebenarnya nggak niat-niat amat kan. Waktu itu aku inget banget, aku tuh kepengen bikin satu channel YouTube di mana orang tuh bisa punya wadah untuk bercerita jujur tanpa ada tekanan dan merasa dihakimi. Terus aku doa sama Tuhan kan, Tuhan kira-kira bikin apa ya? Tiba-tiba muncullah itu, mungkin itu hikmatnya kan. Makanya gue ngerasa YouTube itu ya pemberian Tuhan yang curhat bang itu. Jadi kalau emang Tuhan pengen ngambil ya sudah lah gitu. Iya, besar sih. Kerugiannya sih gede. Kalau diukur materi, pasti lu akan kecewa gitu. Karena kerugiannya gede banget. Kalau kita hitung kan dari ads-nya sendiri ataupun dari kita ada kewajiban produk ya. Di situ ada produk placement dan lain-lain. Ya kerugiannya miliar-miliar lah pasti. Cuman nggak apa-apa lah, itu semua bisa. Ya sudahlah, uang kan bisa dicari ya. Walaupun lama ya. Iya, kalau channelku memang yang curhat bang banyak. Kemarin tuh udah ditawar untuk diinvestasiin tuh. Udah dikasih sodoran berapa, sekitar di atas 15 miliar. Iya. Itu katanya. Tapi kan belum tentu. Cuman aku nggak buat jual. Aku dari awal aku bilang YouTube channel curhat bang adalah tempat untuk memberikan berkat untuk banyak orang termasuk gua. Kalau diartikan dengan uang, itu terlalu dangkal buat gua. Jadi gua tidak akan pernah jual dan biarlah dia hidup sesuai usianya aja lah gitu. Kalau memang waktunya dia udah nggak laku ya udah nggak laku. Ataupun kayak sekarang dihack dan dia tidak kembali ya sudah gitu. Mau lanjut lagi mungkin. Tapi sekarang ini aku lebih nyantai sih, maksudnya nanti lihat dulu deh, semoga bisa balik. Kalau nggak bisa balik ya baru kita mungkin bikin lagi. Atau saya bergabung dengan Deddy Corbuzier aja. Saya gantiin Deddy Corbuzier aja deh, gue kerja sama Deddy deh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Lagi pula gue baik-baik aja, maksudnya gue sekarang tahun ini banyak sekali kebaikan yang gue dapet. Gue nggak boleh ngelihat apa yang hilang, gue harus ngelihat apa yang gue dapet. Jadi menurut gue segala sesuatu itu pasti ada hikmatnya di belakang. Gue sama istri gue tuh kayaknya orang yang ya udahlah apapun itu ya kita terima aja sih. Dengan ngejalanin seperti ini gue ngerasa lebih tidak terbebani sih kita. Karena iya kayaknya bisa kalau balik penontonnya sedikit. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Lagi pula gue baik-baik aja. Maksudnya gue sekarang tahun ini banyak sekali kebaikan yang gue dapet. Gue nggak boleh ngelihat apa yang hilang, gue harus ngelihat apa yang gue dapet. Jadi menurut gue segala sesuatu itu pasti ada hikmatnya di belakang. Doakan aja ya, semoga channel curhat bang bisa kembali. Kalaupun tidak kembali, akan ada sesuatu yang baik yang nanti akan kita terima. Amin. Yang pertama, Bjorka sekarang lagi dibahas di mana-mana karena menjadi hacker yang mengancam keamanan nasional. Tapi saya bisa pastikan itu bukan anak saya. Saya nggak tahu karena memang kadang-kadang Bjorka dengan komputernya sibuk sendiri. Wah, namanya kebetulan sama kayak anak saya. Awal-awal gimana? Sama terinspirasi dari penyanyi yang namanya Bjork.
Saya sendiri menyiapkan nama anak saya ini dari umur saya 20 tahun waktu masih kuliah karena saya lagi ngefans sama penyanyi namanya Björk. Sempat datang ke Jakarta, Björknya sendiri saya nonton konsernya di sini kebetulan. Konser Björk ini sehingga menamakan namanya anak Bjorka. Jadi tolong bagi instansi terkait jangan curigai keluarga kami hanya dengan kesamaan anak. Tolong jangan ada tukang mie tek-tek yang banyak di depan rumah saya, tukang-tukang yang bapak-bapak dengan memakai walkie-talkie. Keluarga kami aman. Nasi goreng pun saya masih bisa masak sendiri. Terima kasih, tapi mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dengan sangat baik untuk semua belah pihak. Ya, kalau pas gue tahu hacker namanya sama, jadi gue pikir wah kita terinspirasi sama penyanyi yang sama namanya Björk itu. Kalau kita dulu sukanya sama Maggie Z, mungkin nama anak saya akan jadinya Maggie. Ya ini kan jadi isu nasional ya, gue nggak tahu bagaimana, maksudnya gini, yang gue harap gitu, ini adalah buat pemerintah supaya meningkatkan lagi keamanan dari cybernya itu aja sih, tingkatkan keamanan, bagaimana gue hanya masyarakat yang hanya melihat kegaduhannya di media, dan kami pengen semua orang masyarakat Indonesia ini ingin sekali agar data-data kami aman semuanya, ya kan? Agar data kami aman dan tolong diperhatikan biar bagaimanapun itu privasi kami, jangan sampai ada yang bisa membobol dengan gampangnya. Iya emang lagi marak banget, malah gue tuh kemarin pengen banget ngangkat itu di YouTube gue, YouTube-nya hilang. Jadi gue langsung bingung, gue mau ngundang orang terus gue mau tayangin di mana kan. Kebobolan identity yang fatal sih enggak juga ya, cuman nggak tahu banyak orang data-data dari mana ya kalau misalnya SMS atau menawarkan sesuatu yang saya tidak pernah memberikan data saya atau nomor saya, Hai Agus gitu, atau Hai apa Ringo gitu, kenapa ada nama yang itu, berarti kan sudah terjadi. Jadi tolong diperhatikan kepercayaan masyarakat di sini, kembali lagi ke kita mempercayakan kepada instansi terkait bagaimana data-data kami harusnya tersimpan dengan rapi gitu. Jadi tolong lebih diperhatikan karena biar bagaimanapun sekarang kayak jadi semua orang ingin merayakan setiap hacker ini katanya ingin membongkar kebenaran dan ya kalau misalnya memang tujuannya seperti itu, tapi kalau tujuannya hanya untuk membobol keamanan, hanya untuk mempermainkan data kami, harusnya itu bisa dilindungi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.